Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menemani hari kalian dengan audiobook. Audiobook kali ini saya akan membahas tentang masalah keuangan ataupun literasi finansial buat kalian yang masih belum memikirkan ataupun masih belum menemukan pencerahan atau emang ini menjadi masalah dalam hidup kalian. Semoga literasi kali ini bermanfaat buat kalian yang lagi bekerja, yang lagi sedang aktivitas olahraga ataupun yang lainnya yang lagi nyetir di jalan. Silakan ya, bisa dengarkan audiobook ini, semoga bermanfaat buat kalian Oke, kali ini saya akan membuka yaitu buku tentang Secret of Millionaire Mind karya dari Howard Ecker. Oke, langsung aja kita mulai. Buku Secret of Millionaire Mind karya The Howard Ecker membahas atau satu gagasan utama yang dari buku ini yang sangat kuat, yaitu kesuksesan finansial seseorang itu ditentukan oleh cetak biru mentalnya, yaitu money blueprint yang tertanam di dalam bawah sadar. Menurut Ecker, banyak orang bekerja keras, belajar investasi, dan mencari peluang bisnis, tetapi tetap gagal mencapai kebebasan finansial karena pola pikir mereka tentang uang sudah diprogram untuk gagal. Buku ini tidak hanya membahas strategi menghasilkan uang, tetapi lebih dalam menyentuh cara berpikir, kemudian keyakinan dan emosi seseorang terhadap kekayaan. Ecker menjelaskan bahwa setiap orang itu memiliki financial thermostat, batas tidak terlihat yang menentukan seberapa banyak uang yang nyaman bagi dirinya. Ketika seseorang mendapatkan uang melebihi batas ini, tanpa sadar ia akan melakukan tindakan yang membuatnya kembali ke kondisi finansial semula. Oleh karena itu, perubahan sejati harus dimulai dari dalam, bukan dari luar. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali, menantang, dan mengganti pola pikir lama tentang uang yang selama ini diwariskan dari orang tua, lingkungan, dan pengalaman masa lalu. Buku ini dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama membahas bagaimana money blueprint terbentuk dan mengapa ia menentukan nasib finansial seseorang. Bagian kedua berisi 17 hard file yang perbedaan mendasar cara berpikir orang kaya dan orang miskin ataupun kelas menengah. Setiap wealth file tidak hanya dijelaskan secara konseptual, tetapi juga dilengkapi dengan tindakan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilustrasi yang sering digunakan Ecker sangat dekat dengan kehidupan nyata, seperti hubungan antara anak dan orang tua, kebiasaan belanja, cara mengambil keputusan, hingga bagaimana seseorang merespon sesuatu kegagalan. Bahasa yang digunakan sederhana, lugas, dan provokatif sehingga mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Buku ini pada dasarnya ingin menyampaikan satu pesan penting. Jika Anda ingin mengubah hasil keuangan Anda harus terlebih dahulu mengubah cara berpikir dan identitas diri Anda terhadap uang. Tanpa perubahan internal, semua strategi eksternal hanya akan memberikan hasil sementara. Kita masuk ke bab pertama, yaitu cetak biru keuangan, Your Money Blueprint. Bab pertama membahas konsep fundamental dalam buku ini, yaitu money blueprint atau cetak biru keuangan. Ecker menjelaskan bahwa setiap orang memiliki pola mental bawah sadar tentang uang yang menentukan bagaimana mereka berpikir, bertindak, dan akhirnya mendapatkan hasil finansial. Cetak biru ini terbentuk sejak kecil melalui pengaruh dari orang tua, keluarga, lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi. Apa yang kita dengar, kita lihat, dan rasakan tentang uang di masa lalu secara perlahan membentuk keyakinan kita hari ini. Ecker menekankan bahwa pendapatan seseorang jarang melampaui tingkat perkembangan dirinya. Jika pola pikir seseorang tentang uang dipenuhi rasa takut, rasa bersalah, atau keyakinan bahwa uang adalah sesuatu yang buruk, maka seberapapun peluang yang datang pada akhirnya akan tetap terbatas. Inilah alasan mengapa ada orang yang memenangkan lotre tetapi beberapa tahun kemudian kembali miskin.
Masalahnya bukan pada uang, melainkan pada cetak biru mental yang tidak siap menerima sebuah kekayaan. Penulis juga menjelaskan hubungan antara pikiran, perasaan, tindakan, dan hasil. Pikiran melainkan perasaan mempengaruhi sebuah tindakan, dan tindakan menentukan hasil. Jika ingin mengubah hasil finansial, seseorang harus kembali ke akar masalah, yaitu pola pikir. Mengubah tindakan saja, mengubah pikiran saja, hanya akan menghasilkan perubahan yang sementara. Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan sebuah termostat ruangan. Ketika suhu terlalu panas atau terlalu dingin, termostat akan otomatis menyesuaikan agar kembali ke suhu yang diatur. Begitu pula dengan keuangan seseorang. Jika seseorang secara tiba-tiba mendapatkan uang lebih banyak dari batas kenyamanannya, ia mungkin akan boros, membuat keputusan buruk, atau kehilangan uang tersebut. Tanpa mengubah setelan termostat mental, kekayaan tidak akan bertahan lama. Eker mengajak pembaca untuk mulai menyadari dialog batin mereka tentang uang. Kalimat seperti uang itu sulit dicari, orang kaya itu serakah, atau saya memang tidak berbakat dalam urusan uang adalah contoh program lama yang harus diidentifikasi dan diganti. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Kesimpulan dari bab pertama yaitu kekayaan bukan semata-mata hasil kerja keras ataupun keberuntungan, melainkan cerminan dari cetak biru mental seseorang. Jika seseorang ingin mencapai kebebasan finansial yang berkelanjutan, ia harus berani menantang dan memprogram ulang keyakinan bawah sadar tentang masalah uang. Bab kedua, bagaimana cetak biru keuangan itu bisa terbentuk. Di bab 2 ini, Eker membahas lebih dalam asal-usul terbentuknya cetak biru keuangan seseorang. Ia menjelaskan bahwa cara kita memandang uang bukanlah sesuatu yang muncul secara alami, melainkan hasil dari proses pembelajaran sejak masa anak-anak. Orang tua, figur otomatis, kemudian lingkungan, sosial, budaya, serta pengalaman pribadi menjadi sumber utama pembentukan kekayaan bawah sadar tentang masalah uang. Tanpa disadari, kita meniru sikap dan kebiasaan finansial orang-orang terdekat, lalu menganggapnya sebagai sesuatu kebenaran. Eker menyebutkan bahwa ada 3 cara utama bagaimana money blueprint itu bisa terbentuk. Pertama adalah verbal programming, yaitu hal-hal yang sering kita dengar tentang uang. Kalimat seperti uang tidak tumbuh di pohon, orang kaya itu jahat, atau hidup harus sederhana agar selamat, bisa tertanam kuat di pikiran anak. Kedua adalah modeling, yaitu apa yang kita lihat dan rasakan dari perilaku orang tua ataupun lingkungan. Jika orang tua sering bertengkar soal uang, anak bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa uang adalah sumber masalah. Ketiga adalah spesifik insiden, yaitu pengalaman emosional tertentu yang berhubungan dengan uang, seperti kehilangan, rasa malu, atau kegagalan finansial. Bab ini menekankan bahwa program-program lama tersebut bekerja secara otomatis di alam bawah sadar. Meskipun seseorang sudah dewasa dan memiliki pemikiran yang rasional, keputusan finansialnya seringkali tetap dikendalikan oleh program masa kecil. Inilah sebabnya mengapa banyak orang mengulangi pola yang sama meskipun sadar bahwa pola tersebut merugikan. Ilustrasi dari bab ini, bayangkan seorang anak yang tumbuh di keluarga dengan kondisi keuangan pas-pasan. Ia sering mendengar orang tuanya berkata, "Kita tidak mampu." Ketika dewasa dan memiliki peluang bisnis besar, secara tidak sadar, ia merasa tidak pantas untuk sukses. Akibatnya, ia menunda keputusan, takut mengambil resiko atau memilih jalan yang aman yang membatasi potensi penghasilannya. Eker juga menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi. Ia menyatakan bahwa meskipun cetak biru keuangan kita terbentuk di masa lalu, kita tetap bertanggung jawab penuh untuk mengubahnya. Menyalahkan orang tua atau keadaan tidak akan membawa perubahan. Kesadaran, penerimaan, dan komitmen untuk berubah adalah kunci utama. Kesimpulan dari bab 2, cetak biru keuangan terbentuk dari pengaruh verbal, contoh perilaku, dan pengalaman emosional masa lalu. Untuk mengubah kondisi finansial, seseorang harus terlebih dahulu menyadari sumber keyakinan lamanya dan mengambil tanggung jawab penuh untuk memprogram ulang pikiran tentang uang.
Kita masuk ke bab 3. Orang kaya berkomitmen untuk kaya. Bab ini menekankan bahwa keinginan saja itu tidak cukup. Menurut Eker, banyak orang mengatakan ingin kaya, tetapi benar-benar berkomitmen. Komitmen sejati berarti bersedia melakukan apapun yang diperlukan, termasuk menghadapi ketidaknyamanan dan suatu kegagalan. Orang miskin sering memiliki keinginan setengah hati. Mereka ingin kaya, tetapi tidak mau berubah, tidak mau belajar, dan tidak mau mengambil risiko. Orang kaya justru membuat keputusan yang tegas, saya akan kaya, tidak peduli apapun yang terjadi. Eker menjelaskan bahwa alam semesta merespon komitmen penuh, bukan keinginan yang samar. Ketika seseorang itu benar-benar mempunyai komitmen yang kuat, peluang, ide, dan solusi akan mulai muncul dengan sendirinya. Ilustrasi dari bab 3, seseorang yang ingin berenang tetapi tetap berdiri di pinggir kolam, selama tidak terjun sepenuhnya, ia tidak akan pernah benar-benar berenang. Kesimpulan dari bab 3, kekayaan membutuhkan komitmen yang total. Tanpa keputusan tegas, hasil besar tidak akan pernah datang kepadanya. Bab 4, orang kaya berpikir besar, orang miskin berpikir kecil. Pada bab ini, Eker menekankan bahwa skala berpikir seseorang menentukan skala hasil hidupnya, terutama dalam hal keuangan. Orang kaya terbiasa berpikir besar tentang masalah peluang, dampak, dan nilai. Sementara orang miskin cenderung berpikir kecil, terbatas, dan defensif. Perbedaan ini bukan soal kecerdasan, melainkan kebiasaan mental yang tertanam sejak lama. Eker menjelaskan bahwa berpikir kecil seringkali berakar dari rasa takut. Misalkan takut gagal, takut dikritik, takut tidak mampu, atau takut terlihat ambisius. Akibatnya apa? Banyak orang membatasi diri bahwa sebelum mencoba, mereka memilih target yang aman, pekerjaan yang cukup, dan hidup yang asal nyaman saja. Sayangnya, kenyamanan jangka pendek itu justru membatasi pertumbuhan jangka panjang. Orang kaya memahami bahwa nilai yang besar menghasilkan imbalan yang besar. Mereka bertanya, bagaimana saya bisa memberi nilai lebih banyak kepada lebih banyak orang? Sebaliknya, orang miskin sering bertanya, bagaimana saya bisa bekerja sedikit mungkin tapi tetap aman? Pertanyaan yang berbeda menghasilkan tindakan hasil yang berbeda pula. Eker menekankan bahwa berpikir besar tidak berarti sombong ataupun tidak realistis. Berpikir besar berarti mengizinkan diri sendiri untuk bermimpi dan bertindak di level yang tinggi. Ketika pola pikir berkembang, tindakan akan mengikuti dan hasil pun meningkat. Ilustrasi dari bab 4. Dua orang membuka usaha, yang satu hanya ingin cukup untuk hidup sehari-hari, yang lain ingin membangun bisnis yang berdampak luas. Keduanya bekerja keras, tetapi skala hasil yang dicapai akan sangat berbeda. Kesimpulan dari bab 2, hidup Anda akan tumbuh sebesar cara Anda berpikir. Jika ingin hasil besar, Anda harus berani berpikir besar terlebih dahulu. Bab kelima, orang kaya fokus pada peluang, orang miskin fokus pada hambatan. Bab ini membahas perbedaan cara orang kaya dan orang miskin dalam melihat masalah dan tantangan. Eker menjelaskan bahwa setiap peluang selalu datang bersama risiko dan hambatan. Namun orang kaya dan orang miskin merespon dengan cara yang sangat berbeda. Orang miskin cenderung fokus pada apa yang bisa salah. Mereka cepat melihat risiko, kekurangan, dan kemungkinan gagal. Akibatnya mereka sering tidak bergerak sama sekali. Fokus pada hambatan membuat pikiran dipenuhi rasa takut dan alasan untuk menunda. Sebaliknya, orang kaya melihat tantangan sebagai bagian alami dari proses menuju sukses. Mereka fokus pada potensi hasil, bukan pada ketakutan. Ketika melihat peluang, mereka bertanya, bagaimana caranya ya? Atau bagaimana kalau gagal? Eker menekankan bahwa fokus menentukan arah energi. Apa yang terus Anda pikirkan akan memperbesar dalam hidup Anda. Jika fokus pada masalah, masalah akan terasa semakin besar. Jika fokus pada solusi dan peluang, pikiran akan kreatif dan lebih terbuka. Ilustrasi dari bab 5. Dalam hujan deras, satu orang hanya melihat jalanan becek.
sementara yang lain melihat ladang yang akan subur. Situasi sama, sudut pandang yang berbeda. Kesimpulan dari bab 5, fokus pada peluang akan mendorong tindakan dan pertumbuhan. Fokus pada hambatan hanya akan melanggengkan masalah ketakutannya. Di bab 6, orang kaya mengagumi orang kaya, dan sukses orang miskin membenci mereka. Eker membahas sikap emosional terhadap kekayaan dan orang sukses. Menurutnya, perasaan negatif terhadap orang kaya adalah salah satu penghalang terbesar menuju kekayaan itu sendiri. Orang miskin sering memandang orang kaya sebagai serakah, tidak jujur, ataupun tidak bermoral. Sikap ini menciptakan konflik batin. Di satu sisi ingin kaya, di sisi lain membenci kekayaan. Pikiran bawah sadar tidak akan mengizinkan seseorang memiliki sesuatu yang ia benci. Sebaliknya, orang kaya mengagumi dan menghormati orang sukses. Mereka melihat kesuksesan orang lain sebagai bukti bahwa kesuksesan itu mungkin. Dengan mengagumi, mereka membuka diri dan belajar dan meniru pola pikir serta kebiasaan yang membawakan hasil. Eker menekankan bahwa uang tidak memiliki moral. Manusialah yang menentukan bagaimana uang itu digunakan. Membenci uang ataupun orang kaya sama saja menolak alat yang bisa digunakan untuk berbuat baik. Ilustrasi dari bab 6. Seorang murid yang membenci gurunya tidak akan pernah benar-benar belajar darinya. Begitu pula dengan membenci orang kaya, Anda menutup pintu pembelajaran. Kesimpulannya, apa yang Anda tolak akan menjauh dari Anda. Untuk menjadi kaya, Anda harus berdamai dengan kekayaan dan orang-orang yang sukses. Bab 7. Orang kaya bergaul dengan orang positif dan sukses. Orang miskin bergaul dengan orang-orang yang negatif. Eker menekankan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kondisi keuangan dan pola pikir seseorang. Menurutnya, siapapun yang sering Anda ajak bergaul akan sangat menentukan cara Anda berpikir, berbicara, dan bertindak terhadap uang. Orang kaya secara sadar memilih untuk berada di lingkungan yang mendukung dalam pertumbuhannya, sedangkan orang miskin sering terjebak dalam lingkungan yang penuh keluhan dan pesimisme. Eker menjelaskan bahwa orang-orang negatif cenderung memperkuat rasa takut, keraguan, dan alasan untuk tidak mencoba. Mereka mungkin tidak bermaksud jahat, tetapi pola pikir mereka menular. Jika seseorang terus-menerus mendengar kalimat seperti itu terlalu beresiko, mana mungkin berhasil, atau orang kaya itu curang, maka secara tidak sadar ia akan mengadopsi keyakinan tersebut. Sebaliknya, orang kaya mencari lingkungan yang memotivasi dan menginspirasi. Mereka belajar dari orang-orang yang telah mencapai apa yang mereka inginkan. Lingkungan seperti ini mendorong standar berpikir yang lebih tinggi dan menormalisasi masalah kesuksesan. Eker menekankan bahwa bergaul dengan orang sukses bukan berarti memutus hubungan lama, melainkan menambah lingkungan baru yang lebih memberdayakan. Ia justru menekankan pentingnya menjaga jarak emosional dari pengaruh negatif agar tidak terseret kembali ke pola yang lama. Ilustrasi dari bab 7, seperti api unggun. Jika Anda dikelilingi kayu basah, api akan padam. Namun jika dikelilingi kayu kering, api akan menyala sangat besar. Lingkungan menentukan kekuatan Anda. Kesimpulannya, lingkungan membentuk mindset. Jika ingin bertumbuh secara finansial, pilihlah lingkungan yang mendukung kesuksesan, bukan yang mempertahankan keterbatasan. Bab 8. Orang kaya mau mempromosikan diri dan nilainya. Orang miskin berpikir promosi itu buruk. Bab ini membahas topik yang sering membuat orang kaya, banyak orang itu tidak nyaman menjual dan mempromosikan diri sendiri. Eker menjelaskan bahwa orang kaya memahami satu prinsip penting. Jika Anda tidak menghargai dan mempromosikan nilai Anda sendiri, nilai juga tidak akan melakukannya. Orang miskin sering menganggap promosi diri sebagai tindakan yang sombong, manipulatif, ataupun tidak etis. Akibatnya, mereka bekerja keras dalam diam dan berharap suatu hari orang lain akan menyadari nilai mereka. Sayangnya, dunia jarang bekerja seperti itu. Orang kaya melihat promosi sebagai sarana untuk menyampaikan nilai, bukan untuk memamerkan diri. Mereka percaya bahwa jika produk, layanan, ataupun kemampuan mereka dapat membantu orang lain, mereka mempromosikannya justru adalah bentuk suatu tanggung jawab.
Eker menekankan bahwa penolakan terhadap promosi seringkali berakar dari rasa tidak layak dan keyakinan bahwa sadar bahwa uang itu tidak pantas. Dengan mengubah cara pandang terhadap promosi, seseorang membuka pintu untuk peluang finansial yang lebih besar. Di ilustrasi dari bab 8 yaitu seorang dokter yang memiliki keahlian hebat tetapi tidak pernah membuka praktek tidak akan bisa membantu siapapun. Promosi adalah cara agar nilai bisa sampai ke orang yang membutuhkan. Kesimpulan dari bab 8, jika Anda percaya pada nilai yang Anda miliki, jangan takut untuk mempromosikannya. Promosi yang jujur adalah jembatan antara nilai dan imbalan. Bab 9, orang kaya lebih besar dari masalahnya, orang miskin lebih kecil dari masalahnya. Eker menjelaskan bahwa perbedaan besar antara orang kaya dan orang miskin terletak pada cara mereka menghadapi masalah. Orang miskin cenderung merasa kewalahan dan mengecil ketika menghadapi tantangan. Orang kaya sebaliknya mengembangkan diri mereka agar menjadi lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Eker menekankan bahwa masalah adalah bagian alami dari kehidupan dan perjalanan menuju sebuah kesuksesan. Yang membedakan hanyalah kapasitas mental emosional seseorang dalam menghadapi persoalan tersebut. Orang kaya bertanya, bagaimana saya bisa berkembang agar mampu menangani ini? Sementara si miskin bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Ia juga menjelaskan bahwa setiap masalah sebenarnya adalah sinyal bahwa seseorang perlu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, ataupun kedewasaan. Dengan cara ini, masalah menjadi alat pertumbuhan, bukan suatu penghalang. Ilustrasi dari bab 9. Beban 10 kg terasa berat bagi anak kecil, tetapi ringan bagi orang dewasa yang kuat. Masalahnya, yang sama terasa berbeda, tergantung dalam kapasitas diri mereka. Kesimpulan dari bab 9. Jangan berharap hidup tanpa masalah. Kembangkan diri Anda hingga masalah terasa lebih kecil. Bab 10. Orang kaya fokus pada peluang, orang miskin fokus pada hambatan. Eker menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara kaya dan miskin terletak pada fokus pikiran mereka. Orang miskin cenderung melihat risiko, keterbatasan, dan kemungkinan gagal sebelum memulai sesuatu. Sebaliknya, orang kaya lebih terbiasa melihat peluang dan kemungkinan berhasil meskipun risiko tetap ada. Eker menekankan bahwa fokus adalah kekuatan. Apa yang terus-menerus Anda fokuskan akan membesar dalam pikiran dan akhirnya mempengaruhi tindakan. Jika seseorang terus fokus pada hambatan, maka energi mentalnya akan habis untuk mencari alasan mengapa sesuatu tidak bisa dilakukan. Namun jika fokus pada peluang, pikiran akan terdorong mencari sebuah solusi. Orang kaya tidak menutup mata terhadap risiko, tetapi mereka tidak membiarkan risiko menguasai keputusan. Mereka bertanya, bagaimana cara ini bisa berhasil? Bukan kenapa ini tidak mungkin. Sikap ini membuat mereka lebih adaptif dan inovatif dalam menjalani kehidupan. Ilustrasinya seperti ini. Dua orang melihat pintu tertutup. Yang satu melihat kunci rusak, yang lain mencari jendela fokus menentukan arah tindakan. Kesimpulan dari bab 10, kesuksesan dimulai dari fokus yang tepat. Arahkan perhatian pada peluang, maka solusi akan muncul dengan sendirinya. Bab 11, orang kaya mengagumi orang kaya yang sukses, orang miskin membenci orang kaya. Bab ini membahas fenomena umum bahwa banyak sekali orang miskin ataupun belum sukses memiliki sikap negatif terhadap orang kaya. Mereka memandang orang kaya sebagai itu serakah, tidak adil, atau beruntung semata. Menurut Eker, sikap ini sangat berbahaya karena pikiran bawah sadar tidak akan mengizinkan seseorang menjadi sesuatu yang ia benci. Orang kaya justru mengagumi kesuksesan orang lain. Mereka menjadikan orang sukses sebagai contoh sumber inspirasi. Dengan mengagumi seseorang, membuka diri untuk belajar meniru pola pikir orang tersebut. Eker menekankan pentingnya mengganti rasa iri dengan rasa ingin tahu. Daripada bertanya kenapa dia bisa sekaya itu, lebih baik bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari dia? Ilustrasi dari bab 11, seseorang murid yang membenci gurunya tidak akan mau belajar. Sebaliknya, murid yang mengagumi gurunya akan berkembang pesat. Kesimpulan dari bab 11, apa yang Anda benci, Anda jauhi.
Apa yang Anda kagumi, Anda dekati. Pilih sikap yang membawa Anda pada kesuksesan. Bab 12. Orang kaya memilih dibayar berdasarkan hasil, orang miskin berdasarkan waktu. Di bab ini Eker menjelaskan perbedaan cara pandang terhadap pendapatan. Orang miskin cenderung merasa aman jika dibayar berdasarkan waktu, karena hasil dianggap di luar kendali mereka. Orang kaya justru lebih memilih dibayar berdasarkan hasil, karena percaya pada kemampuan mereka menciptakan sebuah nilai. Eker membayar berbasis hasil mendorong seseorang untuk berpikir kreatif, efisien, dan bertanggung jawab penuh. Ia juga membuka peluang pendapatan tanpa batas. Ilustrasi dari bab 12, orang pelukis tidak dibayar per jam tetapi dari per karya. Semakin bernilai karyanya, semakin tinggi imbalannya. Kesimpulannya, pendapatan besar datang dari nilai besar, bukan dari lamanya waktu bekerja. Bab 13, orang kaya fokus pada kekayaan bersih, orang miskin fokus pada penghasilan. Eker menegaskan bahwa orang banyak merasa dirinya itu cukup mapan hanya karena memiliki penghasilan yang besar, padahal sebenarnya tidak benar-benar kaya. Orang kaya tidak menilai kesuksesan finansial dari seberapa besar gaji yang diterima setiap bulan, melainkan dari kekayaan bersih, yaitu net worth-nya, yaitu total aset dikurangi total hutangnya. Eker menjelaskan bahwa seseorang bisa memiliki penghasilan tinggi namun tetap miskin jika pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya, atau jika tidak memiliki aset yang menghasilkan. Sebaliknya, seseorang dengan penghasilan sedang namun memiliki aset yang terus berkembang dapat menjadi kaya secara nyata. Orang kaya berpikir jangka panjang. Mereka bertanya, apakah keputusan ini menambah atau mengurangi kekayaan bersih saya? Sementara orang miskin lebih fokus pada keputusan jangka pendek dan status sesaat. Inilah yang menyebabkan perbedaan besar dalam kondisi keuangan di masa depan. Ilustrasinya bab 13 seperti ini. Dua orang bergaji sama, yang satu membeli barang mewah dengan hutang, yang lain membeli aset. 10 tahun kemudian, hidup mereka terasa sangat berbeda. Kesimpulannya, kekayaan sejati diukur dari aset dan kebebasan finansial, bukan sekedar besarnya penghasilan. Bab 14. Orang kaya mengelola uang dengan baik, orang miskin mengelola uang dengan buruk. Bab ini menyoroti pentingnya manajemen uang. Sebagaimana fondasi utama kekayaan, Eker menekankan bahwa tidak peduli seberapa besar penghasilan seseorang, jika tidak mampu mengelola uang dengan baik, maka kekayaan tidak akan pernah bertahan. Orang miskin sering berpikir bahwa masalah mereka adalah kurangnya penghasilan, namun Eker menegaskan bahwa masalah sesungguhnya adalah kurangnya kemampuan mengelola keuangan. Tanpa sistem pengelolaan yang baik, uang sebanyak apapun akan tetap habis. Orang kaya memiliki sistem yang jelas, pembagian untuk kebutuhan, tabungan, investasi, hiburan, dan kontribusi mereka. Mereka sadar bahwa uang perlu diarahkan, bukan dibiarkan mengalir tanpa kontrol. Kebiasaan ini menciptakan rasa aman dan stabilitas finansial. Ilustrasinya seperti ini. Air terjun ataupun air hujan sebanyak apapun akan sia-sia jika tidak ditampung. Namun dengan wadah yang tepat, air kecil pun bisa bermanfaat besar. Kesimpulannya, manajemen uang bukan soal jumlah, tetapi soal kebiasaan dan sistem yang konsisten. Bab 15. Orang kaya membuat uang bekerja keras untuk mereka. Orang miskin bekerja keras untuk uang. Di bab ini, Eker membahas konsep penghasilan pasif dan leverage. Orang miskin mengandalkan tenaga dan waktu sebagai sumber pendapatan utama. Sebaliknya, orang kaya berusaha menciptakan sistem, investasi, dan aset yang menghasilkan uang secara berkelanjutan. Eker menjelaskan bahwa waktu dan energi manusia itu terbatas. Jika seseorang hanya mengandalkan kerja fisik atau waktu, maka penghasilannya pun terbatas. Orang kaya mencari cara agar uang, ide, dan sistem bekerja menggantikan mereka. Ilustrasi dari bab 15 yaitu seseorang petani terus memetik hasil tanpa menanam kembali. Akan kehabisan panen, menanamnya adalah investasi.
Memetik adalah hasil. Kesimpulannya, kebebasan finansial tercapai saat uang bekerja untuk Anda, bukan malah sebaliknya. Bab 16. Orang kaya bertindak meski takut. Orang miskin membiarkan rasa takut menghentikan mereka. Di bab ini, Eker menjelaskan bahwa rasa takut bukanlah masalah utama dalam mencapai sebuah kesuksesan. Karena semua orang, baik kaya maupun miskin, mengalami rasa takut. Perbedaannya terletak pada cara mereka merespon rasa takut tersebut. Orang miskin cenderung menjadikan rasa takut sebagai alasan untuk berhenti, menunda, ataupun bahkan menyerah sebelum mencoba. Sementara itu, orang kaya memahami bahwa rasa takut adalah bagian alami dari sebuah pertumbuhan. Eker menekankan bahwa ketakutan sering muncul ketika seseorang berada di luar zona nyaman. Justru di titik inilah peluang terbesar berada. Orang kaya tidak menunggu rasa takut hilang. Mereka bertindak meskipun takut. Dengan bertindak, rasa percaya diri tumbuh dan ketakutan perlahan berkurang. Ia juga menjelaskan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi melakukan hal yang perlu dilakukan walaupun merasa takut. Setiap tindakan kecil melawan rasa takut akan memperluas kapasitas mental dan emosional seseorang. Bab 16 ilustrasinya seperti belajar berenang. Seseorang tidak akan pernah mahir jika hanya berdiri di tepi kolam, harus masuk air meskipun awalnya terasa takut. Bab 16 kesimpulannya, kesuksesan bukan milik mereka yang tanpa takut, tetapi tidak memiliki yang berani melangkah meskipun takut. Bab 17. Orang kaya terus belajar dan berkembang. Orang miskin merasa sudah tahu skalanya. Di bab terakhir ini menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan. Eker menyatakan bahwa dunia itu terus berubah dan hanya mereka yang mau belajar dan beradaptasi yang bisa bertahan dan berkembang. Orang miskin sering merasa sudah cukup tahu terhadap semuanya sehingga menutup diri terhadap pengetahuan baru. Sikap ini membuat mereka stagnan. Sebaliknya, orang kaya memiliki sikap rendah hati dalam belajar. Mereka membaca buku, mengikuti seminar, mencari mentor, membaca audiobook, dan terus memperbarui keterampilan. Mereka memahami bahwa setiap peningkatan pengetahuan akan berdampak langsung pada peningkatan penghasilan dan kualitas hidup. Eker juga menekankan bahwa belajar bukan hanya soal teori, tetapi juga penerapan. Orang kaya cepat mencoba, mengevaluasi, lalu memperbaiki. Ilustrasinya, pikiran seperti parasut, hanya berfungsi dengan baik jika terbuka. Kesimpulan dari ini yaitu pembelajaran adalah investasi seumur hidup yang hasilnya tidak pernah gagal. Oke, sekarang penutup dari buku ini. Sebagai penutup, Eker menegaskan bahwa kekayaan sejati dimulai dari dalam pikiran. Uang hanyalah hasil dari program mental yang tertanam dalam diri seseorang. Jika program tersebut membatasi, maka hasilnya pun terbatas. Namun jika programnya mendukung kelimpahan, maka peluang kekayaan akan terbuka lebar. Eker mengajak pembaca untuk tidak hanya membaca buku tentang teori saja, tetapi menerapkannya secara sadar dan penuh konsisten. Setiap wealth file bukan sekedar perbedaan antara kaya dan miskin, melainkan pilihan yang bisa diambil siapa saja. Pesan utama dari buku ini, Anda harus mengubah dunia terlebih dahulu untuk menjadi kaya. Tidak harus. Anda hanya perlu mengubah cara berpikir kalian, bertindak, dan merespon kehidupan. Ketika pikiran itu berubah, tindakan berubah. Ketika tindakan berubah, hasil pun akan berubah. Kesimpulan dari akhir buku ini, kesuksesan finansial bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari sebuah mindset, kebiasaan, dan keputusan yang diulang dalam setiap harinya. Oke bro, itu tadi audiobook kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang senang buku-buku tentang finance, buat menambah ilmu literasi finansial kita. Semoga dengan adanya audiobook ini bisa menambah wawasan kalian
Semoga yang belum terfikirkan terhadap sesuatu, semoga menjadi lebih baik. Oke bro, sekian dari saya dan ketemu di audiobook selanjutnya. Oke, see ya.